Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnadi ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du fa inna Allah ba'atha sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah wa arsalahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa amara bit-ta'allumi wat-tafaqquh wa man arada lahu khairan yufaqqihhu fid-din wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'ala al ulama warathatal anbiya fa idza kana la rutbata fawqa syarafin nubuwwah fala syarafa fawqa syarafil wirathah litilkar rutbah fa yatabaran nasu linaini dzalika syarafil 'azim. Fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala ila darajatil mutabahhiril mutamakkin wa ila martabatil alimil mutafannin wa min al afdal al qala'il Syekhuna al arif billah Mbah Yai Arwani, Mbah Yai Turaihan Ajhuri Asyaraf, Mbah Yai Sya'rani. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lata'if ar-rahmaniyah wal ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatasy syuhud. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Mbah Yai Ulid Nuha Arwani, Al-Mukarram Mbah Yai Ulil Albab Arwani Al-Hafid, Al-Mukarram Mbah Yai Abdul Manan Al-Hafid, Mbah Yai Hasan Fauzi, Mbah Yai Yasin, termasuk tamu kita bersama Syekh Fikri Thorik, sahabat daripada Bapak Haji Abdul Aziz, sahibul dakwah yang mengundang kita semua, sahibul makan wal makan, yang punya makan tempat dan makan makanan, namanya sahibul makan wal makan. Bapak Camat Kecamatan Depok, Bapak Kapolsek, juga para kepala desa jika ada yang hadir, para masyayikh yang satu persatu saya tidak bisa menyebut saat namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, pengurus NU baik cabang Kudus, MWC Depok dan sekitarnya, hadirin hadirat, insya Allah semua yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Allahumma amin. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah saya dapat silaturahim sowan di Depok ini, di pesantren Rahmatillah 2. Diminta untuk menyaksikan peresmian dan juga wisuda tahfidz yang pertama nih Mbah Yaya, yang pertama
Masya Allah tadi kita melihat anak-anak itu begitu ditanya Bapak Ibu itu hafal 30 juz baru kelas 5, baru kelas 4. Masya Allah. Untung yang hadir ini rata-rata santri, jadi tahu kalau Quran itu memang 30 juz. Sebab dulu ada pejabat saya hadir acara wisuda Mbah Yai, tahfidz 30 juz, itu pejabat ini mungkin jarang ngaji gitu Pak. Begitu selesai santri ditanya, ya Allah sudah 30 juz ya, berapa juz lagi itu Nar? Tinggal berapa juz lagi? Itu saking polosnya itu pejabat. Tapi karena beliau sudah Allah yarham, nggak perlu diceritakan siapa namanya. Nah ini barangkali memang salah satu di antara keunggulan kota Kudus yang masyhur adalah Kudus itu di antara kota yang memang tempat mencetak para hafizul Quran. Kalau Lirboyo, Peloso, Sidogiri, Sarang itu adalah tempat yang terkenal mencetak al-mutafaqih fiddin atau orang-orang yang alim di bidang agama, terutama di bidang ulumus syariah. Maka Kudus ini di mana-mana sangat terkenal sebagai tempat mencetak santri-santri yang hafal Quran. Bahkan tadi saya bisik-bisik dengan Syekh Fikri Thorik ini. Ini Kudus ini kata saya mirip Tarim. Beliau ini alumni Tarim, santrinya Habib Umar yang masyhur. Kalau Tarim terkenal kota wali, Pak. Saking banyaknya wali di Tarim. Ya Kudus juga tempatnya wali. Itu di Tarim saking banyaknya wali, itu katanya wali itu bi'adadil anfas, jumlahnya saking banyaknya sebanyak jumlah orang bernafas. Nah, saya bilang pada beliau, Kudus sama. Saking banyaknya hafizul Quran yang dicetak dari Kudus ini, susah menghitungnya. Maka jumlah santri-santriawati yang hafal Quran cetakan atau alumni Kudus itu juga banyak sekali di Kudus, bi'adadil anfas, sebanyak nafas orang bernafas. Jadi jangan heran kalau di Kudus itu pernah mantan santri Kudus di Jakarta hafal Quran Mbah Yai. Untung ketemu sama pegawai tempat saya mengajar di Bia Cukai. Itu santri sini hafal Quran, Masya Allah kerjanya di bangunan. Ini saya yakin ini kalau beliau ini ketemu Pak Haji Abdul Aziz pasti ditarik untuk ikut bantu di sini. Nah kemudian untung oleh jamaah saya ditarik untuk jadi imam dan guru-guru ngajar di Jakarta sana. Saking banyak. Dan memang kita harus bantu merawat. Tadi kata Mbah Yai, memang Al-Quran itu harus dirawat. Ta'ahadul Quran. Karena memang Quran itu gampang lepasnya. Asyaddu tafallutan minal ibil. Lebih gampang lepas daripada onta. Kalau tidak dibantu dirawat, Masya Allah kasihan. Al-Quran itu gampang hafal, tapi kalau tidak dirawat gampang lupa. Masya Allah. Lebih susah melupakan mantan daripada melupakan Al-Quran. Kata anak muda begitu. Mantan itu kadang-kadang masih terus ingat. Sampai ada kopi kenangan itu Mbah Yai, ini bahasanya anak muda Mbah Yai. Al-Quran itu kadang-kadang gampang lupa. Ya Allah. Makanya moga-moga kaji siswa yang diwisuda diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merawat hafalan. Karena ini memang baru satu tahap. Anak-anak kita tadi itu baru satu tahap menghafal Quran, belum sampai pada tahap kedua fahmul Quran, memahaminya. Nah, sebab itu juga butuh waktu. Memang hadirin hadirat, dulu di antara para ulama itu ada diskusi. Anak itu katanya lebih baik kecil menghafal Quran dulu, baru nanti memahami isinya,
atau ngaji kitab dulu baru menghafal Quran, gitu katanya. Itu sejak dulu zaman kula riyen ten Kajen, ya saya dulu di Kajen ten Matolek, saya itu adik kelasnya Mbah Yai Ulin dan juga adik kelas jauh Mbah Bab ini. Nah, itu sejak dulu Mbah Abdullah Salam maraspuhnya Mbah Ulin ini, itu kadang-kadang santri suruh milih, kamu menghafal dulu atau sekolah dulu. Memang kadang-kadang ada yang sekolah, ada yang menghafal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa? Ya karena memang mungkin para guru itu tahu anak ini cocoknya menghafal dulu baru sekolah. Ada juga yang para guru ulama itu tahu kamu ngaji kitab dulu nanti menghafal. Ada yang bisa saja. Kalau di Arab memang Mbah Yai, yang saya perhatikan, beliau juga lama di Arab. Kalau saya di Arab itu biasanya main jalan, seperti di Maroko, di Syria, di Saudi. Itu rata-rata memang Al-Quran itu dihafalkan ya di masjid-masjid atau di kutab-kutab. Pondok niku mereka namanya kutab atau katatib. Ya. Kadang-kadang disebut kalau di Yaman ribat gitu kan. Nah mulailah mereka menghafal dari kecil. Termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi niku alit-alit kecil-kecil mereka sudah menghafal Al-Quran. Nanti yang Arab. Saya pernah di Masjid Nabawi, kira-kira Pak Dashar waktu itu memang sudah musim haji sudah mulai selesai, dan biasanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau musim haji sudah mulai selesai, itu tradisi ngaji di Masjidil Haram, Masjid Nabawi mulai ini. Terutama anak-anak kecil yang menghafal Quran itu. Satu ketika saya bertanya kepada anak kecil, lucu bu, are mereka itu pakainya gamis lucu. Ya umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahunnya lari-lari di Masjid Nabawi sambil menghafalnya. Pas lagi lari selesai itu kalau panggil, saya panggil anak itu. Orang Arab itu biasanya kalau anak kecil atau yang memanggil nama seseorang laki-laki, kalau tidak tahu namanya itu, kalau tidak Abdullah, Muhammad. Bukan niku biasa. Kalau enggak Ahmad ya cuma 3 ini. Saya panggil anak kecil lucu. Abdullah ta'al hina, sini nak. Abdullah sini. Itu kira-kira umurnya sekitar 6-7 tahun. Saya tanya dia, kam juz'an hafidhal an? Sudah berapa juz kamu hafal Quran? Dia jawab dengan lantang, Mbah, khamsa juz'in walillahil hamd. Sudah 5 juz Pak, alhamdulillah. Saya bilang, tayyib, ahsantum. Bagus. Dia balik bertanya pada saya, Indonesia enggak? Bapak ini orang Indonesia? Aywa, Indonesia. Ya, saya orang Indonesia, kata saya. Anak itu manggut-manggut bilang, ma'ruf minasyakl. Ketahuan Pak dari bentuknya. Demi Allah matur gitu. Sebenarnya kesal juga Mbah, bocah itu. Mentang-mentang hidung kita pampasan ya. Kalau saya Fikri ini karena memang beliau ada keturunan dari sana, pasti tidak tahu kalau beliau orang Indonesia. Nah, kalau model kita ini kayak Yasinnya ketahuan, potongannya sampean beliau ini ma'ruf minasyakl katanya, ketahuan dari bentuknya. Nah, anaknya orang Arab ini Masya Allah, yang saya kagum bukan hanya kecil-kecil hafal Quran bro. Yang saya kagum itu kecil-kecil, subhanallah, bahasa Arabnya fase-fase. Kecil-kecil bahasa Arabnya fase-fase. Top nih. Nah, kalau dulu saya ke Maroko itu menyebut diri mereka sebagai ardu hafazatil Quran. Saya ke Maroko pertama tahun 2013. Lalu saya punya teman namanya Nasir Busbah. Abu itu kalau di Maroko, Mauritania, Tunisia biasanya disingkat Bu kan. Nasir Busbah. Dia berkirim surat pada saya. Ya, seorang pegawai Kementerian Agama Maroko. Lo berangkat mewakili PBNU. Waktu itu saya masih ketua lembaga Baksul Masail PBNU tahun 2013. Dia sebut
min akhikum Nasir Busbah min biladil maghrib ardu hafazatil Quran. Dia bilang, dari teman Anda yang bernama Nasir, dari negeri Maroko, dari negeri penghafal Quran. Masya Allah. Maroko itu berani menyebut negeri mereka sebagai ardu hafazatil Quran, negeri penghafal Quran. Kiai Yasin harus berani bilang minal kudus atau min kudus, ya mantiqati atau ya wilayah mantiqah hafazatil Quran, ya daerah penghafal Quran. Harus berani. Kenapa? Karena memang 2% penduduk Maroko itu hafal Quran. Itu yang 30 juz. Belum yang separuh, belum yang 10 juz. Kenapa? Karena di Maroko ada tradisi ba'da salat subuh, asar, maghrib, isya, setahu saya itu di masjid niku orang berkeliling duduk membaca Quran per hizib, dan mereka tidak juz. Yang dipakai apa namanya? Hizib. Kamu sudah berapa hizib hafal? Dibaca bareng-bareng, sama seperti orang Indonesia kalau malam Jumat baca Yasin. Ternyata dari sini saya baru tahu, oh, Al-Quran itu kalau dibaca bareng-bareng, secara tidak sadar kita akan hafal. Nah coba kita Yasinan, ibu-ibu, bapak-bapak. Gak pernah kita sengaja menghafalkan Yasin, tapi karena kita sudah dari kecil dulu Yasinan. Kalau tahlilan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Karena sudah terbiasa bareng-bareng hafal. Walaupun kalau kemudian imamnya nggak baca, bengong lagi gitu. Tapi itu paling tidak ternyata itu. Nah, orang Maroko itu mereka punya tradisi itu. Makanya 2% penduduk Maroko hafal Quran. Dan itu saya buktikan Bapak Ibu. Saat malam-malam kami pergi dari satu daerah perbatasan Maroko dengan Spanyol, namanya Tanjir. Nggak tahu dari Tanjir atau Tanjah itu nanti ada makamnya Syekh Abdullah Al-Mashis, Ibn Mashis, gurunya Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Saya pas mampir di pom bensin itu dalu bahaya sholat isya. Sekitar jam 8 atau 9 sudah lewat karena musafir. Sebelum kami sholat, rupanya ada pegawai pom bensin itu sholat isya karena pakai seragam. Kami tahu kalau itu pegawai pom bensin. Kami musafir kan, duduk dulu nunggu ini selesai sholat di musola pom bensin. Aji niku sholat isya, suratnya bukan surat duha, bukan. Niku padahal pegawai pom bensin. Kiroahnya waras. Ajib kata saya. Panjang. Kita pikir, lah ini kalau pegawai pom bensinnya saja di Maroko apal Quran, gimana kiainya? Lagi Indonesia kadang-kadang banyak orang yang sudah terlanjur dipanggil kiai. Ini repotnya sudah terlanjur dipanggil kiai. Atau sudah terlanjur dipanggil ustaz. Ternyata tidak hafal Quran. Kadang-kadang baca Qurannya masih tidak jelas. Wong memang sekarang itu ustaz atau kiai mengalami penurunan. Basahal dulu ditanya sama santrinya dan itu viral kan. Ada santrinya Mbah Sahal Mahfud bertanya pada Mbah Sahal pakai bahasa Arab yang terjemahnya sajalah. Saya tahu dengan ini manggut-manggut kalau diajak bahasa Arab, cuman saya nggak tahu ini manggut-manggutnya paham atau bingung. Nah, kurang lebih Mbah Sahal ditanya, Mbah sama santrinya, karena Mbah Sahal itu biasanya sama santri terutama kelas 3 aliyah tidak pernah berbicara kecuali bahasa Arab. Jadi saya belajar bahasa Arab ya lumayan dikit dulu zaman di sana karena Mbah Sahal membiasakan bahasa Arab. Makanya saya latihan nulis kitab itu ya karena itu terbiasa. Al-mumarasah yani hunaka mumarasah
Takallum wa fil kitabah, ini ada terbiasa. Jadi walaupun saya tidak pernah mungkin ke luar negeri seperti beliau, ya saya dikit-dikit bisa bahasa, dikit-dikit bisa. Nah, Mbak Sal ditanya, siapa itu kiai, Mbak? Kiai kata Mbak Sal, qadiman dulu man lahu ilmun wa adab. Qadiman ya'ni. Kiai itu kata Mbak Sal dulu baru dipanggil kiai kalau yang bersangkutan memiliki ilmu yang mumpuni dan memiliki adab yang bagus. Adabnya itu akhlak. Kalau bahasa orang sekolah, orang baru pantas disebut kiai kalau memiliki dua kompetensi. Pertama kompetensi keilmuan, yang kedua kompetensi akhlak. Ilmunya memang mumpuni. Ditanya fikih nyambung, ditanya tasawuf nyambung, ditanya tafsir nyambung, ditanya usul fikih nyambung. Masya Allah, itu ilmu. Kedua adab, akhlak, yang memang akhlaknya terlihat. Kalau bicara zuhud, kezuhudannya terlihat. Kalau bicara tawadhu, memang kelihatan tawadhu, betul. Tadi saya Fikri bingung. Saya itu katanya kalau di daerah malah takut, kata beliau. Kalau di daerah malah takut, sebab kiai-kiai di daerah itu tampilannya sederhana, tapi alim-alim, gitu saya bilang. Nah, iya. Walau di sana-sana itu orang padahal yang pas-pasan memang terkenal saja, kemudian mohon maaf ngajinya jauh. Inilah baru orang dikatakan sebagai orang alim, man lahu ilmun wa adab. Dan ini alhamdulillah Bapak Ibu, salah satu di antara kekayaan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama sampai sekarang sebagai organisasi terbesar di Indonesia dan di dunia. Insya Allah Nahdlatul Ulama Bapak Ibu adalah organisasi yang paling banyak memiliki pesantren, karena pesantren itu rata-rata yang memiliki ulama. Artinya Nahdlatul Ulama sampai sekarang adalah organisasi yang paling banyak memiliki ulama dan kader-kader ulama ila yaumil qiyamah. Allahumma. Ini mahal. NU punya pondok. Saya tidak tahu apakah termasuk Rahmatillah sudah didaftarkan Pak Aziz. Itu yang terdaftar niku Mbah Yai di Kemenak. Itu pesantren kemarin saya ngisi bareng dengan salah satu pengurus RMI yang kebetulan pengurus Rabithah Mahid Islamiyah di bawah NU PB, tapi beliau adalah direktur Pondok Pesantren Kemenak, Profesor Dr. Ki Haji Waryono Abdul Ghafur. Kemarin di TPS kan itu ya. Nah, itu pengurus RMI ini oke. Saya tanya kali beliau, Pak Waryono, Pak Kiai Waryono, pondok pesantren sekarang ini di bawah NU ada berapa? 32.000. Itu di bawah NU. Kalau yang bukan NU mungkin ada sekitar 4.000. Jadi NU itu nyaris 90%. Itu 32.000 itu sebagian padahal belum didaftarkan. Itu yang terdaftar mawon Kiai. Sebab ada juga kiai-kiai NU yang mungkin punya pondok tapi tidak didaftarkan di Kemenak. Ada dua kemungkinan nih. Kemungkinannya apa? Satu, saking ikhlasnya tidak didaftarkan. Atau kedua Kiai, saking takutnya. Loh kok takut? Takut sama istri tua. Kalau didaftarkan nanti ketahuan. Karena pondoknya itu pondok cabang. Jadi kalau didaftarkan ketahuan pondok cabang. Alhamdulillah Mbah Yai Mananing walaupun ada Rahmatillah 1, Rahmatillah 2, Rahmatillah gitu. 2 baru ya. Alhamdulillah. Ini walaupun Rahmatillah 2 tapi tetap 1 nih. Oh 3 ya. Maksud saya punyainya 1 nomor 3. Oh 1 saja seperti alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa memang 3 pondok, pondok itu adalah kita tahu pesantren itu adalah NU dalam lingkup yang lebih kecil. Dan Nahdlatul Ulama adalah pesantren yang
dalam lingkup besar. Sehingga ada ungkapan kalau Anda mau melihat Nahdlatul Ulama, lihatlah ke pesantren. Bagaimana besarnya NU dari pesantren. Dan kalau juga mau melihat ajaran Nahdlatul Ulama, lihatlah pesantren-pesantren apa yang diajarkan. Sebaliknya kalau mau melihat kebesaran Nahdlatul Ulama, lihatlah jumlah pesantrennya. Saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini bahwa pesantren di Nahdlatul Ulama itu secara umum ya, kalau saya perhatikan karena termasuk bagian yang saya ini harus membidanginya, ini wakil ketua umum bidang keagamaan. Di antara keagamaan itu ya, urusi pesantren, Robitoh Ma'ahid Islamiyah. Pondok itu, pesantren itu di NU secara umum ya, yang saya yakin jumlahnya pasti lebih banyak dari 32.000. Kalau dihitung pasti lebih banyak, mungkin bisa 40.000. Itu secara umum pada 3 hal pesantren di NU itu. Artinya klasternya dibagi 3. Pertama, Quran. Jadi, pondoknya orang NU itu 1 pondok Quran, kedua pondok kitab, ketiga di NU itu pondok Thariqah. Pun 3 ini. Belum lama 2-3 hari lalu kalau saking Majenang, itu ada pondok namanya Al-Bayan. Saya hadir tapi pada acara Thariqahnya. Pondok di Kunku unik. Ada pondok Qurannya, ada pondok salafnya dan sekolah, dan ada pondok Thariqahnya lagi. Ya, persis saya juga diminta ikut tanda tangan. Kata saya, wah inilah. Memang pesantren NU yang nggak jauh dari 3. 1 pondok Quran, kedua pondok kitab, ketiga pondok Thariqah. Kenapa demikian? Karena memang sejak dulu ulama NU perhatiannya, khidmahnya di bidang keagamaan, ya ini di pesantren dan utamanya pada 3. Dalam mukaddimah yang tadi saya baca, saya katakan, kata saya, alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqihu fiddin. Segala puji bagi Allah yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada hambanya, biasanya hambanya dikasih pinter, paham dalam urusan agama. Jadi kalau kita alhamdulillah ditakdirkan paham ngerti agama, kumpul sama ulama, khidmah di pesantren Pak Haji Aziz ini, beliau ini alhamdulillah agnia, pengusaha, tapi ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala hartanya digunakan untuk kebaikan ngurus pesantren. Alhamdulillah. Nah, moga-moga insya Allah hartanya barokah. Amin. Sebab ada orang kaya Mbah Yai, duitnya banyak, begitu kaya bukan untuk pesantren. Ya macam-macam lah. Akhirnya ke tempat yang nggak benar. Maka saya dengar beliau ini orang Kudus, ditakdirkan alhamdulillah rizkinya bagus. Alhamdulillah kok ngurusnya pondok, insya Allah berkah Pak Aziz. Amin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, saya katakan tadi kalau orang ditakdirkan baik, biasanya ditakdirkan yufaqihu fiddin. Pinter agama, senang orang soleh. Nah, orang soleh itu ya cuma ada 3. Kalau saya lihat kalau di pesantren kumpulannya, 1 pondok Quran, kedua pondok kitab, ketiga pondok Thariqah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, jika kita hadir atau kumpul atau kita tinggal di sebuah tempat yang tempat itu di sana ada ahlul Quran, ada ulama yang ahli Quran, yang mengajarkan Al-Quran sehari-hari di madrasah, di pondok, atau kedua mengajarkan ilmu seperti pondok-pondok salaf, kitab dan madrasah, atau ketiga ulama yang mengajarkan Thariqah, maka beruntunglah kita. Kenapa? Sebab dalam satu riwayat dikatakan demikian. Ya. Kalau mau tafsir tabirnya Imam Tabrani. Imam Tabrani itu ketika menafsirkan ayat wa kana abuhuma salihah dan surah Kahfi. Di surah Kahfi itu kan Nabi Khidir satu ketika disuruh membangun satu rumah.
rumah itu ambruk. Ini pas ketiga itu, sesudah ammas sakinah, sesudah bertemu wa ammal ghulam, ketiga wa ammal jidar. Pada saat beliau Nabi Khidir oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah membangun rumah, kemudian Nabi Khidir ditanya kali Nabi Musa, "Lu nyumai sopo? Kok tiba-tiba rumah kok dibangun?" Nah, baru dijelaskan oleh Nabi Khidir, saya melakukan ini bukan atas keinginan saya, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Saya melakukan ini karena perintah Allah. Ketika pada kalimat wa kana abuhuma shalihah, Imam Tabrani meriwayatkan satu riwayat dalam tafsirnya dari Muhammad ibn al-Mukandar. Kata Muhammad ibn al-Mukandar, seorang tabi'in, Bapak Ibu. Muhammad ibn al-Mukandar matur ngaten, Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, ini hadisnya memang termasuk ya hadis mursal, tapi Muhammad ibn al-Musayyab walaupun tabi'in, kata para ahli hadis dikatakan sama seperti